Ibu Bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Kitab Nabi Yesaya bab 52 ayat 13 sampai dengan bab 53 ayat 12. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya, sehingga tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, hambaku sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut,
dan karena ia terhitung di antara para pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Ecce homo, lihatlah manusia ini. Itulah pernyataan yang disampaikan oleh Pontius Pilatus kepada khalayak ramai ketika ia melakukan peradilan kepada Yesus Tuhan Sang Juru Selamat kita. Proses peradilan yang dilakukan oleh Pontius Pilatus bersama dengan Mahkamah Agama pada zaman itu penuh dengan segala rekayasa. Yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan. Yesus sebagai tokoh pribadi yang tidak memiliki kesalahan apapun harus mengalami proses peradilan yang tidak adil. Meskipun demikian, Tuhan menerima semua proses peradilan itu dengan hati yang lapang dan penuh cinta. Bila kita melihat penderitaan, kesengsaraan, penyaliban yang dialami oleh Tuhan, maka benar apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, bahwa wajahnya tidak nampak seperti manusia lagi. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Ia diremukan oleh karena kejahatan kita, pemberontakan kita, dosa kita, ia tanggung semuanya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah untuk mendatangkan keselamatan bagi semua manusia. Bila kita melihat di dalam realitas kehidupan manusia pada zaman ini, ada begitu banyak proses peradilan sesat yang dialami oleh orang-orang kecil, orang-orang yang sederhana, yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Ketika mereka mengalami persoalan di dalam kehidupan dan ketidakberdayaan mereka, mereka pasrah pada situasi, keadaan yang mereka alami. Nasib mereka tidak berada di tangan mereka sendiri, tetapi berada di tangan para pengambil kebijakan, para pengambil keadilan. Apakah mereka mau diadili secara baik, benar, itu semuanya ditanggung oleh para pengambil kebijakan. Hari ini, hari Jumat Agung, Bunda Gereja yang kudus turut berduka cita atas wafatnya Tuhan kita. Kematiannya di kayu salib dengan darah yang mengalir dari lambungnya yang kudus untuk menyucikan dan membersihkan kita dari segala dosa-dosa kita. Pandanglah Kristus yang tersalib
maka di sanalah engkau akan menemukan kebahagiaan, keselamatan yang abadi. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.